stokastik. Ya. Jadi pemodelan stokastik ini tidak jauh berbeda dengan proses stokastik yang kemarin kita pelajari ya. Jadi ke arah kelanjutan dari yang namanya teori peluang seperti itu, ya. Oke, kita masuk ke yang namanya proses stokastik. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya tadi pemodelan stokastik, ya. Nah, nanti di pertemuan 1 dan 2 itu ya, kita akan masih membahas yang namanya review dari probability dan bilangan acak. Nah, jadi masih kita review di pertemuan 1 dan pertemuan 2 seperti itu. Jadi ada yang probability, kemudian ada variabel random, kemudian ada fungsi pembangkit momen, kemudian ada distribusi bersyaratnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang ini ya, ini akan kita bahas di 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi kita mengulang sedikit karena memang kan kalian teori peluangnya kemarin itu di semester 3. Nah, kita kemudian bahas di semester 7. Jadi saya mengulangnya sedikit saja ya supaya kalau pengen tahu itu tentang lebih dalam, pengen mengulang lagi, silakan baca saja buku si Sheldon itu. Ya di situ sudah lengkap penjelasannya. Saya cuman hanya mengambil materi-materi atau intisari-intisari yang berkaitan saja seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam nanti pertemuan 3 kita hanya membahas mengenai pemodelan stokastik. Kenapa sih stokastik itu penting untuk kita pelajari gitu. Kemudian apa sih spesifikasi dari yang namanya si stokastik seperti itu. Jadi gimana cara kita menggunakan pemakaian dari si stokastiknya. Nah, kemudian kita selanjutnya dari pertemuan 4 sampai ke bawah itu fokus ke model-model yang ada di stokastik gitu ya. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar rantai Markov ya. Banyak yang akan kita pelajari. Biasanya ada matriks transisi, perubahan dari 0 ke 1, seperti itu. Lalu sifat-sifatnya seperti apa, kemudian dekomposisi ruang state-nya seperti apa, gitu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti kita akan belajar proses Poisson. Ya, proses Poisson itu ya yang dimana dia dibagi oleh waktu ya, yang disekat oleh waktu, tempat, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini dia mengikuti yang namanya distribusi Poisson gitu ya. Di distribusi Poisson itu ya di mana sebuah kejadian ketika dia terjadi itu dipengaruhi dibatasi oleh waktu atau dibatasi oleh tempat. Pokoknya ada pembatasnya itu dia. Nanti akan dipelajari gitu ya. Lanjut yang terakhir itu ada namanya proses renewal, kebaharuan. Di situ ada yang namanya proses kelahiran dan kematian ya. Gimana sih fungsi loncatannya, nanti ada yang namanya proses antrian juga ada gitu ya. Jadi banyak nanti akan kita pelajari ya yang lebih lebih rincinya nanti di pertemuannya saja seperti itu ya. Nah, ini dia saya akan mengulang sedikit mengenai teori peluang ya, mengenai teori peluang. Nah, jadi kita pernah belajar kemarin di peluang tentang yang namanya kapan sih suatu kejadian dikatakan peluang? Siapa yang bisa jawab? Kapan suatu kejadian bisa dikatakan peluang? Kapan sebuah kejadian bisa dikatakan peluang? Izin jawab, Bu. Ketika kejadiannya berulang, Bu. Ketika kejadiannya berulang, kata si Nawaf. Yang lain? Izin jawab, Bu. Ketika kemungkinan kejadiannya lebih dari 1. Kemungkinan kejadiannya lebih dari 1. Oke, yang lain? Syahid, silahkan. Izin menjawab, Bu. Ketika kejadian itu tidak pasti terjadi gitu, Bu. Jadi ada kemungkinan lain. Ketika kejadian itu tidak pasti terjadi dan ada kemungkinan lain. Oke, itu jawaban Syahid. Tadi ada jawaban Cecil sama jawaban Nawaf. Ya, jadi kapan sih sebuah kejadian itu kita katakan sebuah peluang ya? Ketika kejadian itu belum pasti terjadi.
masih kayak ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Contoh misalnya ketika mengambil keputusan gitu, mau kuliah apa hari ini, itu juga sebuah sebuah peluang gitu. Pakaian apa tuh yang mau saya pakai? Ketika saya memakai pakaian itu sudah dikatakan itu satu, jumlah kejadiannya satu. Ketika itu menjadi masih kemungkinan-kemungkinan, maka itulah yang dikatakan dengan peluang. Ketika itu tidak kita pilih, maka itulah kejadian itu yang disebut dengan mustahil seperti itu. Makanya di peluang itu dia punya batas 0 sampai dengan 1. Ya, kenapa? Ya karena kalau peluang itu dia tidak bisa kecil dari 0 atau lebih dari 1, ya kan? Jadi dia pasti berada di antara 0 dan 1. Bagaimana kita memilih kemungkinan apa sih yang terjadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita mengambil mau pakai apa hari ini, ketika kita mau memilih makanan apa yang akan kita makan, seperti itu. Jadi 0 itu adalah tidak pernah terjadi, won't happen, ini dia, ya, won't happen, ya. Kemudian untuk 1 will happen, itu pasti akan terjadi, seperti itu. Nah, dari 0 sampai dengan 1, itulah yang dinamakan peluang. Makanya ketika kita membahas apapun itu pasti dia selalu berkaitan dengan probability. Nah, paling banyak kejadian yang dianggap peluang itu, contoh-contoh peluang itu adalah koin, kemudian dadu, yaitu paling banyak erat kaitannya dengan peluang. Misalnya, bagaimana ketika saya melemparkan koin, seperti itu. Apa nih kemungkinan-kemungkinan yang keluar? Apakah nanti dia gambar, kan koin itu ada gambar sama angka ya. Kemungkinan dia nanti akan keluar gambar, atau nanti yang keluar adalah angka. Atau bagaimana ketika saya merolling dadu gitu. Ketika saya merolling dadu, apa nih yang akan keluar? Apakah angka 6, angka 5, angka 4? Nah, itu dia. Ya, makanya ketika kita berbicara probability, nah kira-kira berapa nih kemungkinan gitu. Ketika saya pengen yang keluar itu adalah gambar gitu. Berarti ada setengah gitu kan, karena koin itu hanya ada gambar dan angka saja, seperti itu. Lalu bagaimana nih, berapa sih peluang ketika saya memilih memilih angka 5 gitu. Kan dia mata dadunya ada 6, berarti dia ada 1/6. Nah, itulah yang dikatakan dengan probability. Di antara 0 sampai dengan 1, kemudian ketika semua sampelnya itu kita anggap dengan N-nya. Tinggal dibuat saja berapa sih kemungkinan akan kita pilih. Contoh misalnya, kita punya baju itu ada misalnya 50. Berapa sih kemungkinan akan kita gunakan di hari ini? Berarti 1/50. Itu dia makna dari si probability. Salah satu contoh dari si probability. Ya, jadi banyak lagi contohnya gitu ya. Oke, ini contoh, silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan.